Alhamdulillah siang ini saya dapat berbincang-bincang salah seorang dari ibu kita dari PT BKN Padang, minta waktu untuk kami berbincang masalah pensiun. Ibu Indah, kami terdaftar ada permasalahan salah seorang pejabat kami di Jati Kudusipin yang bertingkat. Saya pertama kita Jati Kudusipin dia penenun pangkat dari 4A ke 3D. Kemudian masa disiplin belum berakhir, dia tidak melakukan perbaikan, tetap melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak disiplin kerja, tidak masuk kerja, sehingga kita sepakat untuk menyatukan sendiri pemberhentian atas tidak permintaan sendiri. Nah, masalahnya adalah di Taspen kemarin ini pangkat terakhirnya 4A, kita turun 3D. Kemudian dia menuntut untuk mengatakan sedangkan praktek dikeluarkan oleh BKN ada 3D, dia selalu menuntut 4A. Bagaimana kondisi seperti ini, Wina? Oke. Gini Pak, mungkin permasalahan kalau kita bicara masalah pensiun ya Pak ya, karena pensiun itu memang ujungnya, jadi memang muaranya di sana memang banyak banget kasus Pak. kalau saya juga bukannya belum berpengalaman juga sebenarnya bisa saya bilang, karena saya baru di pensiun ini Pak. Tapi kasus yang Bapak sampaikan itu kemarin kebetulan saya sudah tahu gitu ya Pak ya. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, sementara sebelum masa hukuman disiplin itu habis, yang bersangkutan sudah sampai dalam masa BUP, batas usia pensiun seperti itu ya Pak ya. Ya, dia telah memenuhi syarat untuk BUP. Iya, dan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk BUP. Artinya gini, memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Kayak kita tahu bersama di aturan bahwa kalau yang berhak untuk mendapatkan hak pensiun itu syaratnya usia 50, minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Dan diberhentikan, syarat yang paling penting, diberhentikan dengan hormat. Ya, kalau pemberhentiannya tidak dengan hormat Pak, itu artinya nggak akan diusulkan ya, tidak ada hak pensiunnya, tidak diusulkan ke kita. Nah, kasus yang Bapak sampaikan ini yang terjadi di Tanah Datar, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, belum habis masa hukuman, sudah masuk masa BUP, beliau diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Dan beliau dari sisi usia dan dari sisi masa kerja memiliki hak pensiun. Telah memenuhi syaratnya? Ya, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiunnya. Yang seperti ini kita juga kan kita biasa Pak di BKN kalau ada kasus-kasus kita diskusikan, bukan hanya bidang pensiun tapi juga dengan bidang PDSK namanya Pak di kita di Kandrek 12. Nah, untuk kasus yang dia sudah mendapat hak pensiun belum selesai tapi BUP, kita menganggap itu sudah dia sudah memenuhi. Memenuhi, walaupun di surat pensiun itu batasnya sebenarnya belum habis gitu kan. Di surat bukan pensiun, di hukuman disiplinnya dia belum habis masanya. Tapi kita anggap kalau dia sudah masuk masa BUP itu artinya dia sudah memenuhi semua sudah menjalani hukuman disiplinnya, seperti itu bahasanya Pak. Tapi yang kendala bagi dia begini Bina. Dia pegawai ini kan yang selalu bicara hak ini kan selalu gaji. Iya. Kenapa dia udah pangkatnya terakhir adalah 4A? Iya. Kok pendapatan yang diterima pada SPP itu masih 3D? Nah, ini yang kendala bagi dia. Iya. Nah, untuk yang seperti ini tadi saya sudah sampaikan kalau dia dianggap sudah menjalani, artinya dia pulih. Pulih ya. Pada saat diusulkan ke kita, tentunya kita tetapkan dia dengan pangkat awalnya yang 4A itu ya, sebelum masa hukuman. Jadi kita tetapkan perteknya 4A. Nah, terkait pertanyaan Bapak, si PNS ternyata kok dikasih gaji
untuk pensiunnya itu dengan yang gaji 3D. Seperti itu nih pertanyaan. Sementara kita tetapkan di BKN 4A pangkatnya gitu kan. Saya bilang udah pulih gitu kan. Tapi kenapa penghasilannya kok masih 3D kan, seperti itu nih Pak ya. Dia telah menjalani hukuman. Sudah menjalani hukuman. Dia kan udah pulih. Iya. Ditambah lagi hukuman terakhir diberhentikan. Iya, udah selesai semuanya. Harusnya udah selesai. Harusnya semuanya yang 4A gitu. Gitu. Tapi kok kenyataannya kenapa 3D, masih gaji yang diterima 3D gitu ya. Pada pakatnya 4A, iya. gajinya 3D. Ini yang nggak sinkron ya Pak ya. Iya, itulah Pak. Kalau kita berpikirnya seperti itu memang nggak sinkron. Kayak tadi saya sudah sampaikan bahwa itu pulih gitu kan. Bahasa itu tentu ada protes dari yang bersangkutan. Nah, di aturan pensiun Pak, untuk kita penarikan masalah gaji nih kita, itu adalah tarik untuk gaji pensiun itu berdasarkan penghasilan yang diterima terakhir oleh PNS-nya. Nah, karena CYBS ini pada saat dia pensiun itu penghasilan terakhirnya adalah 3D karena akibat dari hukuman disiplin itu, ya akhirnya kan penarikan kita tetapkan adalah berdasarkan gaji 3D-nya tersebut Pak. Seperti itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Bu Indah. Kami melihat begini. Tentu ini juga akan menjadi bahan kajian kita nanti bersama untuk masukan kita di daerah. Iya Pak. Karena dalam hal kita waktu kita kenaikan pangkat kepada ASN, kita selalu datang menyampaikan bahwa pangkat itu merupakan berharga dan prestasi di pengabdian pegawai. Itu satu. Yang kedua, selalu saya sampaikan bahwa pangkat saudara itu dasar pengkajian. Semoga ini ke depan jadi masuk kita ke pusat untuk di catatan pemberlakuan yang sama. Artinya ini juga dilakukan pada saat dia pensiun. Kalau gajinya 4A dia pensiun, ya 4A. Dia kan pensiunnya 4A, gajinya 3D. Tidak berlaku lagi namanya pangkat dasar pengajian. Kecuali pensiun dalam aturan. Ini kita selalu di daerah yang jadi masukkan lah. Kalau kita tentu yang namanya itu aturan terakhir kita laksanakan. Jadi ini nanti kita menjadi bahan masukan bagi kami daerah untuk kebijakan ke depan apabila ada penyempurnaan aturan. Siap Pak. Juga ini yang mungkin saya lagi yang tanya ke Bapak ya. di tanah datar, karena kami banyak nemuin nih di usulan-usulan praktek pensiun ini Pak ya. Yang banyak menjadi masalah kami masalah jabatan nih Pak. Terutama itu jabatan-jabatan yang ada di bawah Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan seperti itu. Pengangkatan dalam jabatan lebih tepatnya. Contohnya untuk jabatan yang paling banyak kasus itu adalah jabatan pengawas sekolah Pak, penilik. Nah, pada saat jabatan pengawas sekolah ini PNS yang memangku jabatan pengawas mengajukan usulan pensiun ke kita, diusulkan pensiunnya ke kita, itu pada saat diperiksa pengangkatan dalam jabatan itu tidak sesuai. Ini mungkin bukan hanya di pensiun sih ya, kalau kita di kandrek, di kenaikan pangkat juga mungkin itu banyak, tapi karena sebelum ini kan saya juga di mengelola kenaikan pangkat Pak sebelum saya di pensiun. Itu banyak temui, tapi memang parahnya itu kalau sampai berlarut ke pensiun. Sekarang ini. Nah, pada saat PNS itu diangkat dalam jabatan, kan kita tahu pengangkatan dalam jabatan itu ada rambunya, ada aturannya, itu ada Permenpan masing-masing jabatan. Saya nggak tahu karena kita di BKN memang melihatnya kan hanya secara administrasi semuanya ya Pak ya. Nah, pada saat memeriksa terutama nih khususnya jabatan pengawas atau penilik itu banyak kita temui yang pengangkatannya tidak sesuai dengan aturan. Yang paling banyak dilanggar itu adalah terkait dengan pendidikan. Nah, untuk jabatan pengawas sekolah itu di aturannya tahun 2001 yang kita kebanyakan kan kasus-kasus tahun 2001 yang sekarang ini ya, yang pengangkatan maksudnya di atas 2001, atau ada aturan kedua itu yang terbaru sebenarnya pengawas sekolah itu di 2010. Nah, pengangkatan di atas 2010 itu yang banyak kita proses saat ini. Rata-rata untuk di aturan pengawas sekolah di tahun 2001 itu pengawas sekolah itu wajib
sudah wajib memiliki, dia dapat diangkat dalam jabatan pengawas bila telah memiliki ijazah S1 minimal. Di sini yang banyak kita ketemu berkas itu si YBS belum memiliki ijazah S1-nya. Artinya bisa kita katakan bahwa pengangkatan jabatannya nggak sesuai, ya kan? Nah, yang seperti ini dampaknya sebenarnya jadinya efeknya berat ke PNS, Pak. Walaupun sebenarnya kan bisa dikatakan itu bukan kesalahan PNS, ya tentu kan kita instansi yang bertanggung jawab karena mengangkat. Nah, efeknya itu kita BKN tentu meminta meninjau ulang nih pengangkatannya, kan seperti itu, Pak. Dari peninjauan ulang artinya itu kan dibatalkan. Itu kan bahasa halus. Meminta meninjau ulang kepada instansi. Artinya itu kan dibatalkan. Meninjau kembali SK pengangkatannya kan seperti itu ya, Pak ya. Dan itu efeknya ke yang bersangkutan bisa jadi dia kebanyakan mereka usulkan di usia 60, Pak. Sudah 60 tahun, artinya itu dianggap sudah yang udah tinggi-tinggi, Pak. 4A ke atas itu kan sudah jabatan madya, ya kan, Pak. Jabatan madya kita tahu BUP 60 tahun. Pada saat kita anggap kita minta untuk meninjau ulang jabatan tersebut, itu efeknya kan si YBS artinya tidak mampu jabatan madyanya lagi, ya kan? Itu pengaruh BUP-nya di PP 11 untuk saat ini. Yang JFT yang tidak madya itu kan 58 tahun. Nah, itu kita menetapkan pensiun tentu jadinya mundur di usia 58, 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang, kayak Bapak tadi sampaikan, kita yang utama itu uang. Kebanyakan kalau kita PNS yang dipermasalahkan itu penghasilannya, ya kan. Ini si YBS sudah pensiun, penghasilannya tentunya ada pengembalian ini loh, Pak. Itu yang paling ditakuti efeknya. Memang ini kita rasakan masalah pensiun ini juga banyak masalah di daerah. Banyak, Pak. Terutama hal pensiun profesional di berbeda-beda masing-masing jabatan. Kami melihat ini kasus yang pernah terjadi di Tanah Datar bahwa terjadi kesalahan dalam untuk masa pensiunnya. Seharusnya dia 58 udah pensiun, melebihi, akhirnya terjadi pengembalian. Kami memahami bahwa kesalahan itu terletak bagi pemerintah, bukan bagi PNS yang bersangkutan. Tetapi alhamdulillah ini dapat diselesaikan dengan baik dan datar. Artinya kita melihat sebenarnya kita memahami bagi PNS pun lampu melewati masa pensiun dia akan bekerja. Atas prestasi dia itu kan diberikan gaji. Iya. Karena gaji kan prestasi kerja. Iya. Artinya dia tidak ada salah bagi dia. Iya. Artinya walaupun dia dianggap sebenarnya sudah pensiun, tapi kita cuma dengan jalan kekeluargaan, alhamdulillah tidak ada kendala, ini bisa menjadi pengembalian. Ya ada kita sepakati itu, jadi ini menjadi catatan bagi kami. Dengan pengalaman itu kita di Tanah Datar, terutama terhadap setiap SK pengangkatan jabatan personal, kami sangat perhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, baik pendidikan, baik persyaratan usianya apa bisa diangkat jadi pengawas, agar pengalaman pahit ini tidak terulang lagi. Benar, Pak. Jadi kami memang itu apa yang kita pertanyakan itu memang pernah kami alami, alhamdulillah bisa kami selesaikan. Syukurlah. Artinya seandainya ada kasus seperti itu di pegawai Tanah Datar, artinya instansi sudah menganggap itu bukan kesalahan yang bersangkutan, sehingga efeknya tidak sepenuhnya dijatuhkan kepada yang bersangkutan ya, Pak. Syukurlah. Kita di jalan terbaik. Karena kita menganggap bahwa mereka itu kan walaupun melewati batas ketentuan sebenarnya dia kan bekerja. Tetap bekerja. Karena bekerja kan dia dibayarkan upah. Atas prestasi kerja mereka. Tidak ada salah bagi dia. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Namun itu dapat kita selesaikan dengan baik. Tidak ada masalah sampai sekarang ini. Syukurlah. Karena gini, Pak, kalau instansi tidak memiliki pengertian yang kayak Bapak gitu ya, tetap disuruh mengembalikan. Itu efeknya ke BKN. Tuntutannya kita juga, Pak, dituntut ke pengadilan seperti itu. Kebanyakan kan selama ini seperti itu. Cuma alhamdulillah sekarang kasus ini sudah kita lakukan pendekatan kayak Bapak sampaikan,
dan instansi sepertinya memahami. Sebenarnya juga kan dari BKN untuk hal apa tadi, penggantian itu kalau bukan kesalahan yang bersangkutan, sebenarnya surat kepala BKN sudah pernah keluar itu ya tidak harus ditanggungkan kepada yang bersangkutan apabila itu bukan kesalahan yang bersangkutan. Dan untuk kasus SK ini kan jelas itu bisa kita katakan bukan salahnya PNS karena yang mengangkat siapa kan, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Sepakat bahwa seorang pegawai itu tentu dia berhaknya kena ada SK-nya. Iya. Dia mulai awalnya kena SK-nya. Iya. Yang KDPNS kena ada SK-nya, dia berhenti kena SK-nya. Kalau SK itu keluar, dia tetap bekerja, tidak salahnya dia. Iya. Berarti jadi kesalahan pada pembina pegawai. Iya. Tapi sepakatan itu kan memang sekarang ini sangat hati-hati terhadap hal seperti itu. Memang kita menyadari bahwa apalagi sekarang ini kita adanya haram Bapak Jokowi itu kita alih ke jabatan fungsional, kita jabatan ini. Iya. Karena masing-masing jabatan fungsional punya aturan sendiri. Iya. Dan yang kita tahu jabatan fungsional sekarang bertambah Pak. Bertambah banyak. Banyak sekarang. Punya aturan sangat berbeda-beda. Beda-beda sangat bervariasi. Iya. Kalau jabatan struktural selama ini kita enak. Iya. Jadi kalau fungsional rumpun kita terlalu banyak, pembina terlalu banyak. Benar. Dan masing-masing pembina mempunyai aturan yang sangat berbeda. Tidak jauh berbeda sekali. Iya. Ya. Apalagi sekarang ini diberikan kemudahan, impasing. Benar. Lebih pusing kita lagi. Ini kita bicara masih masalah pengangkatannya, belum lagi masalah nanti dalam dia melaksanakan tugas, angka kreditnya. Dia diangkat apa dia mengerti apa yang dia lakukannya. Iya benar. Apa udah tugas dia. Iya. Karena sekarang ini kan besar-besaran impasing sekarang ini. Ini bukan beban berat bagi kami di daerah. Tentu nanti dengan dukungan lah dari BKN untuk membimbing kami sehingga nanti impasi kita lakukan, pengusulan pensiunnya nanti tidak bermasalah. Pembinaan kenaikan pangkatnya. Nanti banyak dukungan lah nanti mereka di daerah sehingga kita di daerah tidak punya kendala berarti di dalam masalah pensiun ini. Iya Pak, sama-sama kita Pak belajarnya juga. Kami juga artinya gini, kita dalam melaksanakan tugas tupoksi kita di bidang kepegawaian. Selain kita ke masalah-masalah aturan yang ada, kayak tadi Bapak sampaikan kita waktu kita bicara tentang pensiun ada kontroversi aturan seperti itu kan. Selain itu juga ada masalah-masalah di luar itu. Misalnya nih kasus keluarganya itu ke pensiun lagi nih Pak. Misalnya yang cerai. Cerai. Yang bicara pensiun banyak masalah. Banyak Pak. Yang nikah istrinya 3, 2 itu nanti ahli warisnya segala. Nah yang seperti itu artinya semua itu mungkin sebelum menjadi permasalahan kan yang pembina awal PNS itu tentunya di instansi ini BKPSDM nih bicaranya ya Pak ya, karena perpanjangan tangan BKN ya kan Pak, itu sudah masalah-masalah itu artinya sudah dipetakan oleh BKPSDM menurut saya, baik itu masalah tadi kesalahan pengangkatan dalam jabatan atau apapun yang masalah perceraiannya, masalah ke kasus hukuman disiplin dan segala macam. Menurut saya itu harus intens BKPSDM menyampaikan, artinya mensosialisasikan, karena kita tahu PNS kita mungkin harus perlu disadarkan tentang aturan gitu Pak, walaupun masa CPNS sebenarnya udah ditekankan nih. Kita pada saat jadi PNS kalau sekarang bahasanya, kita nggak usah bicara ASN karena belum ada P3K, masih PNS-nya ya Pak, khusus PNS. Kita sudah terikat dengan aturan sebenarnya. Nah itu mungkin kadang bukannya nggak tahu tapi tergerus waktu, kita lupa ya kan Pak. Sehingga itu mungkin tugas BKPSDM terus mengingatkan sehingga nanti pada saat untuk pembinaan karir segala macam PNS ini sudah mulus jalannya baik di pensiun. Jadi kalaupun tidak semuanya, paling enggak masalah-masalah ini kedepannya bisa kurang. Ya gini Pindah. Kalau kita daftar berencana ini 2021, sebenarnya kita 2020 ini mau kita laksanakan. Kita minimal dalam setahun kita melakukan rakor 4 kali dengan perpanjangan tangan kita di OPD. Kita kan punya kepegawaian di OPD. Iya. Jadi kita sekali 4 bulan kita rakor, kita bahas tema apa?
Ah. Kita kan temanya. Kita nanti seolah akan mendatangkan narasumber dari BKN. Jadi kita selama ini yang kesuap pegawai kita yang belum kita berdayakan, kita berdayakan. Karena berhasilnya PKPSDM tanpa didukung oleh kepegawaian pada OPD, kita tidak bisa buat apa-apa. Benar, Pak. Karena kita kan merupakan satu kesatuan. Iya, Insya Allah kita nanti jika akan 2021 udah kita sepakat dengan para kabit, kita masing-masing kabit itu minimal menganggarkan satu kegiatan untuk rakor. Jadi kita mendatangkan sumber dari PKN, jadi minimal penceralah bagi, jangan hanya yang dicerahkan kepala BKPM saja. Nah, itu dia Pak. Itu juga yang saya rasakan nih Pak. Saya ingin melakukan pencerahan terhadap kasubag pegawai yang di OPD. Selama ini kita kan dia merasa tidak dibedayakan. Jadi seolah dia cuma pengantar naik pangkat. Prosesnya itu aja nggak tahu ya kan Pak? Nggak tahu seperti apa sih. Pengantar saya lihat. Iya benar. Atau sebuah poldata. Ya. Padahal dia perpanjangan tingkat akan menjelaskan juga ke pegawai di kantornya. Paling dekat mereka Pak ke pegawai-pegawainya. Kalau dia tidak ngerti bagaimana dia bisa menjelaskan di OPD masing-masing. Jadi kita udah sepakat, saya dengan para kabit, insya Allah 2021 masing-masing bidang untuk merencanakan, menganggarkan. Bagi saya sudah sepakat, tidak ada alasan karena saya sudah rencanakan dari awal. Berarti saya besok tinggal melaksanakan. Artinya kita besok akan banyak nanti akan melibatkan OPD semuanya kepegawaian dari BKN untuk narasumber. Namun karena keadaan uang terbatas, berarti kita laksanakan secara sederhana saja. Yang penting kita ada narasumber. Kalau masalah sederhana tidak sederhana itu nggak penting Pak. Yang penting kan sampai gitu ilmunya ada. Kita di kantor saja dia hotel segala macam. Penting ilmu sampai. Ilmu sampai. Artinya saya ngelihat juga terutama nih di bidang saya ya Pak ya, yang sekarang saya definitifnya kasih pensiun. Di pensiun itu memang sekarang ini untuk sekarang proses usulan pensiun sekarang berat di BKPSDM. Makanya saya juga nyampein yang kayak mungkin kita sejalan nih Pak pikiran saya. Saya sampaikan ke BKPSDM, berdayakan OPD, kepegawaian di OPD. Sejalan kita Pak. Jadi saya kabar ini Bu, kita kan kena kondisi COVID-19. Iya. Saya adakan pertemuan dengan kepala semua pegawai masing-masing OPD 2 sesi. Saya bagi 2. Karena ada tambah 40, 20 bagi 20. Saya sudah saya sampaikan. Kalau saya andaikan seluruh pegawai mengurus pensiunnya ke BKN, penuhnya BKN dia bilang. Maka dibentuklah BKP seperti kota untuk mengurus itu mewakili. Saya andaikan seluruh pegawai datang ke BKPSDM akan penuh BKP ini. Itu gunanya ada seluruh pegawai pada masa ini. Bagaimana sebuah pegawai untuk mengelola dia sendiri tidak mengerti. Untuk Bapak Ibu mengerti, saya berencana akan membimbing Ibu mengatakan dari pegawai sehingga nantinya tidak ada lagi PNS mandiri yang mengurus BKPSDM. Saya akan membuat nanti kalau sudah saya bina, maka saya sepakati saya tidak akan menerima berkas dari orang per orang. Tapi tentu saya bina dulu, baru saya buat seperti itu. Selama ini kan banyak orang per orang datang BKPSDM. Mandiri saya namakan istilah itu. Padahal ada perpanjangan tangan kita di sana. Ada semua kepegawaiannya. Saya berharap ke depan itu hanya cukup dengan semua pegawai kepada yang menentak ke PSDM. Kalau ada kekurangan berkas saya sampaikan ke pegawai lagi. Dia lagi ke lebih dekat. Nah, jadi hal itu kalau kita putus hati seperti itu sehingga birokrasinya tidak berbelit. Terjadinya pemahaman yang sama terhadap aturan. Nanti berbeda yang diterima, dia berpendapat begini, enak kita langsung ke PKP kita lancar, kalau sumpah PKM tidak lancar, jadi ada hal yang negatif nantinya. Jadi kalau semua seperti itu seolah kan tertib, ini rencana ke depan, tentu kami mohon dukungan nanti, ya itu narasumber lah, kalau kita di daerah kan baru kulit-kulitnya saja dulu, nanti ada dari BKN narasumber, seolah kita agendakan, semoga ini dapat memberdayakan para pegawai di daerah. Tanpa beliau kita tidak apa-apanya BKPSDM. Insya Allah Pak. Kalau memang program Bapak ini jalan nih, kalau saya lihat nih Pak ya, kalau saya hubungkan dengan permasalahan sekarang, saya kembali lagi ke pensiun karena memang itu tupoksi saya. Usulan yang untuk janda duda. Janda duda ini artinya kan pensiunan yang meninggal, PNS yang meninggal. Nah, itu
usulan yang masuk ke kita selama ini itu kebanyakan telat Pak. Meninggal 2019, Januari 2019, diusulkan Januari 2020. Sementara kan kalau untuk yang pensiun janda duda itu pemerintah memberikan gaji terusan ya. Artinya gaji dalam masa PNS-nya ada gaji terusan 3 bulan setelah dia meninggal. Nah, artinya 1 tahun diusulkan 1 tahun setelah meninggal itu gaji terusannya sudah habis sudah. Nah, gimana sih nasib ahli warisnya? Kita nggak tahu ekonomi PNS ini semuanya kan di situ Pak. Kadang yang saya agak miris juga ngeliat usulan kayak gitu, tapi rata-rata seperti itu. Setelah dilihat kenapa itu terjadi, ternyata yang kayak Bapak bilang tadi, usulan itu YBS gitu loh. Yang mengusulkan pensiun harusnya kan itu nggak kayak gitu, kepegawaian gitu kan Pak. Kalau BUP oke, si PNS langsung dia tahu sedikit banyak tentang aturan. Kalau ahli waris apa yang dia tahu? Itu dia di situ. Kalau bukan kita, dia tahu apa? Tentu dia belakangan itu paling dari tetangganya, dapat pensiunan nggak gitu kan? Aku nggak dapat, ya baru sadar gitu kan? Harusnya dapat katanya. Baru kasak kusut nyari gitu kan, bolak-balik kan kasihan nih Pak. Itu dia yang seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang Bapak sudah memberdayakan kepegawaian OPD, itu kan yang paling dekat dengan pegawainya. Artinya kalau tahu nih pegawainya meninggal dunia, tentunya dia sudah langsung mengurus berkas-berkas untuk diusulkan ke BKPSDM dan diteruskan ke BKN seperti itu untuk prakteknya. Iya gitu Pak. Itu yang paling terasa nanti itu Pak. Terima kasih Bu Indah. Nanti kita coba mungkin temanya kita pada awal besok. Insya kita coba. Terima kasih. Baik Bapak Ibu teman-teman rekan sejawat BKN Datar, alhamdulillah kita telah panjang juga ya Pak ya. Dengan Indah, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua maupun rekan BKN Sumatera Barat.